Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Suhlal. Saya dari kelas 10 SMA Nasahatul Tholab Parancen Camplong Sampang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang soal ekonomi produk yang kedua. Jadi soalnya yang pertama adalah soalnya Siti Olympiani mendapat tawaran 2 macam pekerjaan. Sebagai karyawati sebuah perusahaan swasta dengan gaji 3 juta per bulan, atau sebagai pegawai negeri dengan gaji 2 juta per bulan, dan ia malah memilih menjadi pegawai negeri. Dalam kasus ini Siti Olympiani ini menjadi pegawai negeri. Dalam kasus ini ongkos oportunitas atau opportunity cost Siti Olympiani adalah A 3 juta, dan yang B 2 juta, dan yang C 1,5 juta, dan yang D 1 juta, yang E min 1 juta. Jadi jawabannya di situ ialah D. Yaitu jawabannya adalah 1 juta. Karena mengapa? Karena di sini Siti Olympiani 2 juta, tapi ongkos bolak-baliknya dan itunya sebagainya itu hampir mencapai 1, dan dibulatkan menjadi 1 juta. Jadi ongkos oportunitas yang asli adalah 1 juta. Jadi lanjut ke soal yang kedua. Ketika menghadapi masalah ekonomi, setiap orang secara otomatis akan meningkatkan prinsip ekonomi, entah itu disadari dan entah itu tidak disadari. Istilah teknis bagi penerapan prinsip ekonomi ialah A. Efisiensi, B. Modifikasi, yang C. Sinkronisasi, D. Maksimisasi, E. Optimalisasi. Dan yang jawabannya itu saya memilih E. Jawaban yang benar itu E. Mengapa? Karena E. Kita harus mengoptimalisasi, atau optimalisasi adalah masalah ekonomi ini kan nantinya bisa jadi kita menurun ekonominya, dan dari atas menurun karena apa? Ya karena suatu pencapaian kita kurang gitu, dan uangnya sedikit. Kita harus menerapkan atau mengoptimalisasi dalam perekonomian. Lanjut soal yang ketiga. Salah satu ciri negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalisme ialah sistemnya adalah A. Segala keputusan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. B. Kegiatan bisnis hanya terbuka bagi yang dijalankan oleh pemodal besar. C. Kepala pemerintahnya seluruh seorang pengusaha atau mantan pengusaha besar. C. Pelimpahan kekuasaan atau pekerjaan dari nasabah kepada bank dan atas meminta imbalan tertentu. Jadi yang E atau pinjaman uang. Jadi jawabannya di situ ialah A. Segala keputusan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Kan ini menganut ekonomi liberal kapitalisme. Segala suatu sistem ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Karena apa? Lanjut. Karena apa? Kegiatan bisnis hanya terbuka dan dijadikan bagi
bagi pemodal-pemodal besar. Dan yang kedua, kepada pemerintahannya adalah seorang pengusaha atau mantan pengusaha-pengusaha besar. Dan yang ketiga adalah perusahaan multinasional menciptakan bersangkutan pada perekonomian. Dan yang terakhir adalah pagar modal atau bursa efek negara bersangkutan semangat perekonomian. Nah, lanjut soal yang nomor berapa guys? Soal yang keempat. Sepanjang kurun 1959 sampai 1996, Indonesia menerapkan sebuah sistem ekonomi yang oleh pemerintahan RI, rakyat Indonesia sendiri ketika itu dinamakan A. Sistem ekonomi liberal, B. Sistem ekonomi Pancasila, dan yang C. Sistem ekonomi terpimpin, C. D. Sistem ekonomi kapitalisme rakyat, E. Sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Jadi saya itu memilih jawaban sistem ekonomi terpimpin sendiri. Karena apa sistem ekonomi itu terpimpin sendiri? Yang pertama itu sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi individu dalam suatu perekonomian. Dan yang kedua sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Contohnya itu keuntungan dan memperoleh hasil yang banyak, itu melebihi dari modalnya. Dan yang terakhir menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang luar jasa berjalan dengan benar. Nah, dan lanjut soal yang ke 5. 89. Suatu perusahaan menghasilkan barang M yang banyak tersedia barang substitusinya. Bila perusahaan tersebut ingin meningkatkan totalnya atau total revenue, maka harga barang M adalah A. Dinaikkan karena permintaan barang M elastik, B. Dinaikkan karena permintaan barang M elastik, D. Diturunkan karena permintaan barang elastik, dan I. Diturunkan karena permintaan barang M elastik. Dah, saya memilih jawaban di situ adalah D. Diturunkan karena permintaan barang M elastik. Jadi karena apa? Barang substitusinya itu adalah barang penggantinya. Jadi kalau suatu barang harganya yang tentu pasti yang turun pasti akan jadi laku. Seperti contohnya kamu itu membeli susu Indomilk dan susu Ultramilk. Seperti contohnya susu Indomilk itu turun beberapa persen harganya, dan susu Ultramilk itu menetap ya 10.000 dengan 10.000. Tapi yang susu Indomilk itu karena turun beberapa persen menjadi 8.000, maka yang kamu pilih dari kedua susu tersebut akan memilih Indomilk. Dari semua sistem untuk pencapaian ekonomi atau memperhemat. Nah, lanjut dalam konsep pasar komplementer dan buruan substitusinya berpengaruh untuk membuat barang substitusinya adalah barang yang dapat menggantikan manfaat. Barang yang dapat menggantikan atau tapi memiliki manfaat yang sama, sehingga hal ini mempengaruhi konsumen. Jadi soal selanjutnya adalah pada saat biaya variabel rata-rata sama dengan biaya marginal. A. Biaya rata-rata minimum, B. Biaya rata-rata meningkat, C. Biaya rata-rata menurun, D. Biaya variabel rata-rata meningkat, I. Biaya variabel rata-rata menurun. Saya di situ
mengambil? Jawabannya adalah C. Biaya rata-rata menurun. Karena apa? Asumsi biaya bahwa produksi marginal lebih besar daripada biaya variabel rata-rata, kita akan analogikakan yang sebuah nilai sederhana aja. Dalam ini pasti kalau biaya variabel rata-rata sama dengan biaya marginal, pasti di situ biaya rata-rata menurun. Asumsikan dengan nilainya rata-rata ujian saya gitu. Ujian saya yang biologi 85. Dan ujiannya yang selanjutnya bahasa Indo 78. Maka di situ nilai rata-ratanya adalah kurang dari 85, tapi garisnya ke kiri 85. Dari nilai rata-rata tersebut, dari ini tersebut dapat kita ketahui nilai rata-rata minimum kuantitasnya yang diproduksi ketika bilangan marginalnya lebih kecil. Begitupun sebaliknya, ketika biaya rata-rata akan meningkat jika biaya kuantitasnya, biaya produksinya besar. Dan biaya marginal adalah biaya tambahan yang menjadi tingkat dari seluruh biaya produksi animasi. Biaya marginal diperjuangkan pengambilan keputusan. Karena menjadi tokoh untuk perusahaan sudah berada di titik manakah dalam titik penyampaian titik suatu ekonominya? Ialah namun biaya rata-rata menjadi setengah ketika biaya marginalnya pada kuantitas sama tersebut bisa dengan biasanya rata-rata pada kuantitasnya itu. Lanjut, soal selanjutnya ialah sebuah perusahaan yang berada dalam pasar persaingan. Dalam pasar persaingan sempurna, walaupun menderita akan tetap berproduksi. A. Bila harga di atas biaya marginal. Dan C. Bila harga di atas biaya variabel rata-rata. Dan D. Pada periodenya yang minimum 6. D. I. Bila kerugiannya minimum. Jadi 91 itu D. Bila harga di atas biaya variabel. Karena apa? Di situ karena di atas rata-rata variabel ya kan kita harus memiliki keuntungan. Buat apa bermodal kalau tidak untung itu, semuanya pasti tidak akan dilakukan. Ketika biaya totalnya itu pencapaiannya menurun, maka ketika berproduksi sekiranya itu meningkat. Lanjut dalam soal 9 yang selanjutnya. Pada tahap produksi yang rasional, saat produk marginal turun, maka titik-titik A. Produk total naik, B. Produk total turun juga, C. Produk rata-rata naik, dan D. Produk rata-rata turun juga, E. Biaya marginalnya turun juga. Jadi saya itu memilih produk totalnya naik. Karena apa? Dimulai dari HW-nya hingga ke titik AP maksimal, bila turunan perkuan fungsi apa adalah kosong dalam kurung AP sama dengan O, atau dengan penjelasannya matematis, AP maksimum tercapai pada soal AP MP, dan MP akan memotong AP pada saat AP maksimum. Dan di situ dari kembalinya itu adalah ketika semuanya itu pencapaiannya sudah akan memotong, maka saat dipotongnya harganya itu akan menjadi maksimum pada produksinya itu. Lanjut pada soal selanjutnya, maaf. Yang dimaksud dengan biaya marginal adalah titik-titik A. Tambahan output yang diproduksi karena bertambahnya biaya. Kurvanya naik dari kiri ke bawah atas.
B. Tambahan biayanya karena menambah jumlah barang yang diproduksi, kurvanya. C. Tambahan biaya karena menambah jumlah barang yang diproduksi, kurvanya menurun kemudian naik. C dan D. Tambahannya biaya karena menambah suatu unit barang yang diproduksi dan kurvanya itu naik dari bawah ke atas. E. Dan yang terakhir adalah tambahan biaya karena menambah suatu unit barang ya kemudian naik dan kurvanya menurun dan kemudian naik. E. Saya memilih E. Tambahan biaya karena menambah suatu unit barang yang produksi kemudian naik. Lanjut soal 94. Dalam perbankan syariah juga dikenal dengan istilah hiwalah. Dalam istilahnya adalah langsung ke titik poin jawabannya. Kita langsung lanjut ialah saya memilih B. Transaksi penggalian utang piutang di mana bank memperoleh penggantian biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Dari bank syariah tersebut kita dapat dicontohkan ketika kita dalam bank syariah itu menggadaikan emas ya apapun pasti atas ada jaminannya dari tersebut. Dalam industri keuangan syariah, pemerintah secara langsung baku sebatas pada bidang hukum dalam kurung menerbitkan undang-undang perbankan syariah dari undang-undang surat berharga syariah negara dan kekayaan negara, mengendorse suku global dan seksional. Nah, jadi soal selanjutnya itu ialah semakin langka suatu barang, maka semakin saya menjawab D. Mahal barang yang bersangkutan. Jadi semakin langka suatu barang, maka semakin semakin mahal. Jadi kita tidak terlalu jauh memikirkan tentang itu. Yang kemarinnya aja itu yang COVID itu susu beruang dan C1000 yang minuman oren itu semakin langka dari yang 10.000 menjadi 15.000. Jadi seperti itu. Karena dulu itu semuanya membeli susu beruang semua itu COVID untuk ini. Ya sampai dari stoknya pabrik itu tidak mencapai titik maksimal, menurun pencapaiannya akibat selalu beli itu. Jadi yang 10.000 menjadi 15.000 harganya, dari yang turun menjadi naik. Lanjut pada soal berikutnya. 3 macam bangun atau bentuk usaha diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Saya menjawab C. Perusahaan negara adalah BUMN dan BUMD perusahaan. Karena apa? Karena dia yang mengelola sistem pasar ekonomian Indonesia yang disebut juga dikategorikan pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Share sampai ke luar negeri, planet dunia. Ya antar dunia gak apa-apa. Yang penting subscribe. Thank you. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?